datang di Infodata, informasi dari Taruta. Halo semuanya, balik lagi di Infodata, informasi dari Taruta. Oke. Nah, senang banget nih bisa balik lagi ngedengerin podcast nggak jelas kita. Tapi kali ini kita bawa informasi yang seru banget. Ngomong-ngomong kita nggak jadi kenalan. Oh iya, kenalan dulu. Nama gue, halo perkenalkan, gitu kan? Enggak ya. Boleh, Kita boleh. udah berkali-kali kenalan kayaknya. Kalau nggak kenal kebangetan sih. Ya nggak mungkin kan kalian tuh nggak ingat suara gue yang unyu-unyu ini. Kenalin, gue Silma. Gue Diva. Dan Dea. Kali ini kita bawa siapa nih Kak Dipa nih? Di sini kita kedatangan Presma STI Dewantara. Dan juga perwakilan dari Bendahara. Ada siapa nih dari Presmanya, Kak Silma? Gua nih. Oh, langsung Oh, memperkenalkan langsung. sendiri aja Oke. ya. Dia mandiri Halo kok. teman-teman, gua Rafiq Arasid. Alhamdulillah lagi pegang amanah jadi Presma Dewantara. Gitu teman-teman. Sebelumnya gue mau nanya-nanya dulu nih sama Kak Rafiq nih. Boleh. Gimana perasaan Kak Rafiq semenjak jadi Presma di BEM ini? Pertama, otak gua lebih kepake jadinya. Awal-awal tuh gua sering ngerasa pusing karena kayaknya baru-baru semenjak gua jadi Presma otak gua dipakai ini apa lebih sering. tumpul. Ya, lebih sering kepake otak gua lebih Lebih sering kepake tajam. gitu. Iya, karena sebelumnya kan Nggak kepake. sedikit doang kepakainya. Jadi dari 100% udah berapa persen yang kepake nih? Udah 70 kayaknya deh, udah 70. Udah hampir overload ya? Udah. Jadi otaknya kaget ya. Iya, awal-awal tuh gue kaget gitu kayaknya deh. Kena mental gak? Sedikit kena mental. Kadang pas awal tuh gue sempat mikir kenapa ya gue harus jadi Presma gitu. Gue ngeliat teman-teman gue lain udah pada asik-asikan dan nggak dapet apa-apa di kampus. Oh ya kan Kak Rafiq juga lagi sibuk-sibuk ya kuliah. Semester berapa Kak? Gue semester 7 sekarang. Mantep, udah bawa skripsian berarti ya? 7. Gue lagi program MBKM. Jadi ini tuh salah satu program dari Kampus Merdeka, programnya Pak Menteri. Apa tuh programnya? Di kampus kita ada sekitar 6 program dan gue ngambilnya yang kewirausahaan. Wih, Jadi keren. ada- Tepuk tangan buat Kak Rafiq. Mantap, Betul. mantap. Dan sekarang ada siapa lagi Kak Dea? Ada Dinda. Siapa Mana tuh? Bendahara Kak Dinda? kita. Ayo Kak Dinda memperkenalkan diri. Dia sekarang sendirian nih. Dia nggak Oh, iya. kenalan. Halo, gua Dinda dari Bendahara. Oke. Apa lagi nih? Hobi, cita-cita, status gitu ya. Ini bisa di PC kali ya? Oh, gitu. Boleh PC pesan sama Rafiq. 8 berapa Kak Dinda? Gua tahu kok. Apa tuh? Kak Dinda menjabat apa di BEM nih? Gua bendahara. Kira-kira bendahara di BEM tuh ngapain aja sih? Pasti udah pada tahu lah, kayak duit gitu kan. Pokoknya duit lah pokoknya mah. Nanti banyak duit ya. Tapi ya sebenarnya ada orang dekat sama Kak Dinda tuh. Ditagih uang. Oh iya. Dinda tuh tempat gua minta uang, Dinda. Bukannya pemasukan dia pengeluaran. Oke, sebelumnya kita mau mengucapkan dulu yang baru kelewat. Iya. Ya. Lewat sih sebenarnya kelewat beberapa Berapa hari hari kita baru bisa podcast hari ini karena mohon maaf kita semua sibuk. Kepala. Ketua podcastnya sibuk sama event kemarin. Event apa tuh? PKKMB. Oh, Ketua podcastnya kita berhenti dulu kan, minta break dulu kan. iya. Istirahat Kita skip dulu. karena kemarin kita baru aja menyambut mahasiswa baru nih. Ngomongin mahasiswa baru, tadi tuh ada yang titip-titip salam sama gua. Dan dia itu nyalaminnya buat mahasiswa baru loh. Titip-titip salam, ini katanya dari Cynthia, Kak Cynthia. Kalau yang masih ingat, Kak Cynthia itu sempat ikut podcast kita nggak sih? Yang Nah, ikut. gue lupa episode berapa, tapi dia pernah ikut. Katanya itu salam buat Jun angkatan 33. Siapa tuh? Bener ada Kak? Ada nggak sih? Siapa sih namanya? Ini dari Kak Cynthia. Iya. Oh, emang ada namanya Jun. Jun angkatan 35 ya. Angkatan 35. Terus ada salam lagi
Boleh dibacain nggak nih? Angkatan 35. Angkatan 35, kayaknya Junaidi. Jun versi lokal ya. Jungo bukan? Bukan. Siapa lagi nih Kak Silma? Oh boleh dong Kak Dinda bacain salam-salam kita kali ini. Salam buat Ayang dari Ayangmu yang belum ketemu. Wow. Berat ya Min. Lanjut. Terus ada salam buat kakak Akmil ganteng katanya. Temen satu RT, semoga langgeng sama pasangannya ya. Sedih Ya banget. ampun, ini kayaknya cinta yang Iya, terpendam nih. Aduh, potek-potek. Anjay. Ini deh. Oke, ngomongin tadi kita mau mengucapkan sesuatu tentang Hari kesehatan mental. Hari Kesehatan Mental Dunia yang jatuh di tanggal 10 Oktober. udah kelewat tapi kita mengucapkan juga. Ngomongin soal mental. Alis. Ngomongin soal mental, kita ngomongin tentang yang kayak kalian pernah nggak sih? Kan sekarang ini tuh kita berfokus bukan berfokus, kita main di sosial media ya. Kalian pernah nggak sih dapat hate comment dari orang-orang? Dari Resmai dulu deh. Gue curiga kalau dia yang ngasih komentar. Jangan-jangan punya hate account. Kalau ke gua pribadinya enggak sebenarnya, cuman kalaupun ada kayak gue masih bisa menyikapinya dengan asik-asik. Tapi kalau gua sering agak berarti ngerasa sedikit sakit hati gitu ya kalau ngeliat komenan ada salah satu komunitas gua yang emang sering jadi bahan bulian gitu. Nah itu gue biasanya suka ngerasa sakitnya di situ. Komunitas apa kalau boleh? Gua ada satu komunitas supporter bola gitu. Kebetulan emang lagi ini banyak yang ngajak bercanda aja. Gitu. Kita Gua juga di situ. ngomongin supporter bola, kita turut berduka cita Iya. atas yang terjadi di Stadion Kanjuruhan tanggal 1 Oktober kemarin. Nah, ngomongin itu sebagai Kak Rafiq itu kan sebagai supporter bola juga. Gimana sih perasaannya sekarang gitu ngelihat ada yang kejadian begitu? Gua pas awal dapat berita agak sebenarnya agak kesel ke orang-orang yang gua rasa jadi oknum dari pihak supporternya, karena gua belum tahu pasti kronologinya. Setelah gua cari tahu ya kayaknya kita sama-sama tahu ya siapa yang harus disalahkan, siapa yang harus bertanggung jawab. Ditambah sekarang orang-orang yang harusnya bertanggung jawab malah lempar batu sembunyi tangan, itu agak lebih bikin kesel lagi gitu. Gua jadinya harus kesel pun gue bingung harus kesel siapa gitu, tapi ya harus dipendem aja jadinya. Kak Rafiq udah, kita ke Dinda. Lu pernah nggak sih Din dapat hate comment? Oke, mungkin kalau misalkan di sosmed jarang ya, mungkin buat kita ya ada yang hate comment secara langsung gitu, langsung PC atau di komenan gitu ya. Tapi ya kalau di langsung gitu, dari omongan orang, mungkin dari bercandaan ada yang nyakitin. Atau kayak tiba-tiba Kak Dinda ngepost foto nih terus ada yang komen, ih kok gitu sih Kak, kayak atau lagi di restoran enak gitu kan, terus tiba-tiba di hate comment gitu. Kalau dari langsung ada kayak emang bercandaan tapi kayak masuk gitu loh ke hati kan, kayak ya udah tapi biarin aja orang temen gitu kan. Terus kalau misalkan yang di kayak sosmed gitu kan, kayak pernah waktu itu ada yang lagi tren yang apa tuh yang link gitu ya. Oh iya, not gonna lie Ya, ya, yang link gitu kan, NBL, ya yang gitu kan. Terus gua kayak ngepost lah itu kan, terus kan itu kan kayak anonim gitu kan. Iya. Terus ada tuh yang hide gitu tapi kayak langsung masuk ke hati gitu loh. Langsung dihapus nih postingannya. Iya langsung. Kena mental. udah nggak ini lagi kayaknya, udah nggak mau masukin foto lagi gitu. Jadi kalau misalkan itu kan secara langsung ya, kalau misalkan kalian pernah nggak sih kayak kesindir gitu, kayak sebenarnya itu bukan ditujuin sama kalian tapi berhubung itu kayak head comment banget, terus kalian merasa itu buat diri kalian gitu. Kayak misalkan kalian ada marahan sama siapa dan dia tuh nyindir something yang bikin lo sakit hati gitu kayak. Tapi kadang kalau yang kayak nyindir gitu kayak ini bukan buat lu tapi dia Kesindir, ngerasa gitu iya, kan. iya, gitu. Iya. Sering banget tuh gue kayak gitu. Lu yang Lu ngerasa yang- apa? Gue yang ngerasa, tapi kayaknya itu bukan buat gue tapi kok gue ngerasa gitu loh.
Biasanya kalau hate comment itu kalian dapetnya dari apa sih? Apa karena fisik atau karena sifat kalian? Biasanya Kalau gua sudah pasti fisik, kalau gua lebih sering ya. Karena ini apa? Karena ya FYI buat teman-teman yang denger. Jadi umur gua 21 tahun, tinggi gua tuh cuma 150-an gitu. Jadi gua lebih sering fisik, cuman waktu itu gua cara gua biar bisa nggak merasa sakit hati gitu ya kalau kena omongan soal fisik. Gua ikut stand up comedy waktu itu, karena di stand up comedy itu diajarin cara berdamai sama diri sendiri. Jadi gimana caranya kekurangan lu jadi kelebihan lu gitu. Nah itu cara gua memperbaikinya. Keren. Oh iya. Berarti kalau kayak gitu Kak Rafik udah bisa yang namanya berdamai sama diri sendiri gitu. Iya. Kayak Jadi kalaupun menerima. ya kayaknya gua kalau dikatain sama 100 orang pun gua masih bisa santai sekarang. Kalau Masih 101 bodo amat. gimana? 101 baru udah agak sakit. 1.000 orang. Lebih satu. Tapi coba stand up. boleh Stand dong, up boleh dong. dikit. Dikit dong, dikit. Gua udah enggak stand up tuh udah 2 tahunan nih. Tapi sedikit yang masih selalu gua ingat soal tinggi badan nih kebetulan, karena tadi kan kekurangan gua di situ ya, gua lebih sering dapat hate comment-nya di situ, hate speech-nya di situ. Gini gua kalau liburan ke pantai nih, kalau berenang ombak sama gua tuh masih tinggian ombak. Pas gua lihat tuh ombaknya jinjit. Maksudnya gimana sih? yang TTA, yang tahu aja. Oke deh. Oke. Sebelum Kak Rafik bisa yang namanya berdamai sama diri sendiri itu, gimana sih? Maksudnya kan waktu masih sakit hati gitu, Iya. waktu udah menggigit, gimana sih cara menyikapinya? Gua satu hal yang jadi pegangan gua, kita cuma punya 2 tangan yang nggak bisa nutup mulut semua orang kan. Nah caranya 2 tangan itu mending kita pakai buat tutup 2 telinga kita gitu. Itu cara gua. Terus gimana akhirnya bisa berdamai sama diri sendiri? Maksudnya kan selain dari stand up comedy gitu, kayak mungkin diajarin gimana sih tips-tipsnya gitu dari stand up comedy sampai akhirnya Kak Rafik bisa berdamai sama diri Kak Rafik sendiri gitu. Jadi kekurangan lu itu adalah kelebihan yang emang lu belum tahu cara gunain ya. Gitu. Sebenarnya itu kelebihan lu yang emang lu belum tahu aja cara gunainnya sebenarnya. Jadi itu masih jadi kekurangan lu saat ini. Itu gua berarti menertawakan aja dulu. Lu ngetawain diri lu sendiri aja dulu atas kekurangan lu itu. Nanti lu bakal, kalaupun orang ketawa sama lu ya lu udah biasa nawain diri lu sendiri. Tapi kayak yang kita harusnya kayak berdamai sama keadaan kita kayak gitu kan pasti ada prosesnya. Nah itu butuh waktu yang lama kok buat menemukan hal itu gitu. Itu butuh waktu yang cukup lama dan lu harus nahan kayak pedang, sebelum jadi pedang kan harus ditempa dulu, dipukul-pukul dulu, karena itu tahapan itu yang agak beratnya sebenarnya. Wah keren banget sih. Kalau gue ini maksudnya ngedengerin kayak gitu, kita nggak ngerasain apa yang Kak Rafik rasain loh. Tapi Kak Rafik udah keren banget yang penyidik ini, sampai jadi presma itu udah keren banget ya. Iya, Kak Rafik udah bisa ngelewatin masa-masa dia kayak udah bisa menerima diri sendirinya. Kak Rafik udah tahu belum diri Kak Rafik sendiri gitu? Gue masih suka bingung sama diri gue sendiri juga kadang. Kalau bengong, biasanya kan kalau bengong ya, ini gue harus ngapain, ini gue tuh sebenarnya lagi kenapa, nah gitu gue masih sering kok. Tapi kayaknya gue curiga kalau sekarang bengong itu gara-gara proker gak sih? Iya kan, tapi sekarang tuh gue bisa bengong malah lebih bersyukur gue, karena otak gue sebentar tuh kosong sebentar kan otak gue. Nah kalau Kak Dinda gimana tuh? Kita iklan dulu gak sih? Oh boleh. Sebelum masuk ke Dinda, Salam-salam nih. soalnya yang harus kita salam-salam sampaikan. sekarang tuh ada 70.000. Wih. Termasuk ada head comment di salamnya itu. Bagus banget. Nolnya glinding semua ya? Kan kita lagi ngomong ini ya. Ada salam dari siapa? Head comment nih. Head comment dulu nih. Iya. Salam buat Dea Jelek Aulia, bisa nelpon gak WKWK dari musuhmu? Bisa gak Kak Dea? Parah ya itu ya. Kita lagi ngomongin pas banget the power of word. Itu kalau dia sakit hati gimana ya? Jadi setelah ini setelah mendengar ini dia sakit hati nggak? Sakit banget. Sakit banget. Aduh, kita satu kan. Sakitnya sampai ke tangan karena dicubit. udah.
Lagi. Ada lagi salam buat si dia, gue sayang dari Kiki RP34. Siapa tuh ya? Kiki siapa sih Kiki? Wow, Kiki friend Kiki. kita gak sih? Oh Kiki bener aja dia. buat siapa tuh? Jadi dimulai dari kata cie. Nah, Akhirnya. berikutnya ada salam lagi buat yang nyanyi di Api Unggun. Ini kan lagi habis PKKMB. Terus kita ini kan Api Unggun gitu. Ini katanya salam buat yang nyanyi di Api Unggun. Namanya siapa Bang? Dari anonim. Siapa tuh? Kepo Kayaknya banget. kata 35 nggak sih? Angkatan Iyalah kan yang ikut 35. PKKMB angkatannya juga nih. Oh iya. Banyak yang udah pada naksir ke adik tingkat ya. Oh ini bukan maba nih berarti yang nitip salam ya? Oh nggak tahu. Nggak tahu. Kan anonim. Kita tidak bisa Tidak bisa menebak. bukan Spill dong cluenya. Nggak boleh. Jadi Oh buat biar dia ini ya krius. Jadi buat teman-teman yang mau titip-titip salam, boleh banget di sini rahasia aman. Paling digibah-gibahin sedikit. Iya, nggak bakal diomongin di podcastnya. Enggak, Ya, aman-aman. podcastnya mati baru kita ngomongin Iya. lagi. Oke, kita udahan dulu ya iklannya. Oke, Lanjut ke lanjut. laptop. Dinda nih. Pernah sih nggak sih ngerasa ada yang kurang dari diri lo gitu, yang bikin orang nggak suka sama lo atau bahkan mengeluarkan kata-kata yang nggak enak didengar? Kayaknya banyak ya. Kayak kan gue tuh kan kayak orangnya kan kayak diem gitu kan. Jadi, Masa sih? Percaya? Iya banget ya. diem banget gue tuh nggak tahu Oh, iya. kan. Kayak kalau misalkan belum kenal, jadi orang tuh kayak ih ini orang kayak sombong banget, cuek banget gitu kan. Terus tapi kadang tuh mereka tuh ngomongin gini kan, terus tapi kedengaran sama gua gitu kan, tapi ya udah gua biarin aja gitu. Berarti, tapi lu pernah juga gak sih dari fisik lu? Lu pernah diomongin dari fisik? Oh berarti lu dari sikap lu ya? Enggak, ini Nah mah, kalau enggak ini. fisik enggak sih kayaknya. Wow, enggak ini mah, enggak. Kalian penasaran dengan wajah Dinda? Siapa yang penasaran Dinda boleh mah enggak, follow Dinda IG-nya. pasti. Boleh kali lihat thumbnailnya nanti. Fotonya. Jangan nanti kaget kayak yang baru itu. Aduh, siapa tuh? Siapa tuh? Spill. Kita Oh yang tahu. ngajak foto. Oh ya. Diem. Tidak bisa berword-word. Lu tuh sakit hati, kalau kalian tuh kalau tipikal kayak kalian tuh pernah tuh ya sakit hati misalkan nyesek banget nih, kalian tuh tipikal orang yang suka cerita langsung ke orang lain atau yang udah dipendam aja lah gitu, nah ya udahlah biar aja kayak dilupain gitu, atau enggak kayak udah dipendam sendiri atau ya cerita sama orang lain. Dia ngomong apa sih? Iya, maksud dia itu kalau Paham, lagi kena. teman-teman kena yang namanya komentar hate word atau semacamnya itu dipendam sendiri atau malah diceritain ke orang lain. Kalau gue tuh lebih ke dipendem. Jadi gue yang mikirin sendiri gitu kan, kayak malam-malam overthinking gitu kan. Berat banget. Kayak beban gak sih kan ada yang namanya harus ada yang kita ceritain ke orang gitu. Biar Ada nggak beban ada ke pasti diri ada yang sendiri. ada yang diceritain tapi nggak semuanya gitu. Gimana orang Fik? Kalau gua cerita ke orang ya, kalau gua. Orang-orang langsung. Enggak, Oh. biasa Orangnya langsung. cerita banget ya. Enggak, bukan cerita siapa ya, berarti kalau itu meluruskan berarti ya. Gua lebih sering kayak gitu dibanding gua harus merusak suasana gitu. Di guanya merasa terganggu terus, gue biasa gitu meluruskan. Takutnya emang bukan buat gua gitu. Takutnya dia nggak sengaja juga itu. Tapi misalkan ada seseorang yang tiba-tiba negor gini, gue nggak suka nih sama sikap lo yang begini gitu. Dan setahu gue yang namanya sikap itu nggak yang bisa langsung kita ubah tiba-tiba gitu kan, kayak itu udah jadi jati diri lo sendiri gitu. Itu gimana tuh caranya jawabnya? Gue baru kemarin dapat itu. Oh, Gue justru merasa apa ya, berterima kasih banget sama orang-orang yang bisa bilang langsung ke gue, asalkan tadi ya dia ngasih taunya kalau emang guanya yang salah gitu, bukan yang dia sengaja nyari kesalahan gitu. Kayak kemarin tuh gue baru kemarin banget gue dapat apa ya, berarti input baru dari seseorang. Gue harus lebih sering berinteraksi sama teman-teman yang lainnya gitu dibanding sama 1-2 orang aja gitu. Nah itu gue jadi malah berterima kasih gue justru kalau yang ngomong langsung ke gue, Bener-bener. karena gue bisa tahu kejelekan gue, kesalahan gue gitu.
Tapi nggak semua orang nerima nggak sih? Ya, Tapi itu jadi bikin kita berpikir gak sih, walaupun kita mungkin pertama-tama denial gitu kan, tapi kita jadi pikir, oh iya ya mungkin gue kayak gini, jadi kita bisa mengintrospeksi diri kita sendiri. Ya, tapi nggak semua orang menerima kritikan orang lain gitu. Kayak misalkan betul. banyak orang yang ragu mau ngatain sebenarnya mengungkapkan apa yang bikin dia nggak suka sama misalkan gue nggak suka sama Dea nih. Iya. Kayak gue juga harus ngelihat deh ini tipikal orang yang bisa gue kasih tahu bahwa gue nggak suka sama dia atau enggak, gitu nggak sih? Iya, tapi ini nggak sih ada waktunya gitu nggak sih, kayak kita nggak situasinya dulu gitu. Kon. Sikon, iya sikon. Tadi dia habis Lama-lama sinkron jadi foto singkong nih. ya. Lapar lo. Iya. Jujur dia awalnya tuh dia pernah didapetin kayak gitu sama temen dia. Kok dia nggak ditanyain. Ya, usah. Iya, ada pernah dikasih sama temen dia kayak, "Deh, kayaknya lu tuh kayak jangan kayak gini." Awalnya kayak kenapa ya gitu kan. Akhirnya lama-lama oh iya ya, kok dia kayak gini ya, dia kayak gini, oh ya kayak gini. Terus dia nanya, "Harusnya gimana ya?" gitu. Sampai tapi itu dalam keadaan mood dia lagi enak. Mungkin kalau mood dia lagi panas, dia lagi kesel sama orang terus digituin, ya mungkin bakal ini juga. Berantem. Iya, berantem. Udah. Habis itu langsung introspeksi. Iya, baru. Ya kalau kritik tuh harus, kita tuh beruntung tahu kalau dapat kritik karena kita dapat masukan tanpa harus bayar konsultan. Bener-bener. Kata-katanya. Tapi kalau kritikannya pedes gitu kayak benar-benar nyes banget ke hati gitu. Berarti itu bukan kritik. Itu bukan kritik Apa itu. tuh? Dendam pribadi. Lebih emang pengen ngatain aja. Oke, selanjutnya Dinda. Dinda lagi. Apa? Dinda diam-diam kayak Dipa. Coba Dipa nanya ke Kita Dinda. merasakan ternyata dari tadi kita belum nanya-nanya Dipa, guys. Dia nggak ada ngomongin pengalaman dia. Nggak punya Dan- pengalaman. Kemarin itu dia habis beliau ya udah di atas gua soalnya. Beliau ini habis jadi ketua acara PKKMB. Itu lu dapat kayak kritikan pedes nggak sih, apalagi dari PJ-nya? Kritikan sih enggak ya, cuma kayak lebih ke arahan yang harus gua laluin kayak gimana gitu. Terus kembali lagi ke diri sendiri sebenarnya di saat itu keadaan dirinya itu lagi bagus atau enggak. Kalau misalkan enggak ya gua nggak bisa nerima masukan. Nangis. Nangis enggak. Tapi Tisu mahal. tapi nggak nyampe yang dapat head comment gitu kan? Keren banget Diva kemarin Janji enggak nangis. Enggak pernah nangis. dia berhasil loh menyukseskan acara PKKMB Anjay. kita. Tepuk tangan. Atas bantuan semuanya, kalau nggak dibantu ya nggak bisa. Lagi. Aduh. Oh ya, soalnya ada berisik. informasi beberapa minggu ke depan kita bakal namanya oprek magang, dan kebetulan banget di sini tuh ada ketupat. Apa sih persyaratan buat teman-teman yang mau ikut? Apa sebenarnya apa dulu nih? Apa sih awal magang BEM itu? Ayo Dinda. Magang BEM. Mungkin kayak lebih ke arah persiapan. Kayak dia Mahasiswanya kayak gitu sih. apa ya, percobaan gitu deh, percobaan dari mungkin dia kayak bisa milih dari setiap divisinya gitu kan, kayak gimana ya, gue juga kan kayak baru, gue juga Oke. kurang tahu. Sebelumnya magang BEM ini harusnya dari MPKS, jadi gue coba bantu ya. Boleh. Magang BEM itu buat teman-teman yang penasaran kita di BEM tuh ngapain aja, kita kenalan di divisinya masing-masing. Kayak ada sekretaris, bendahara gitu kan, kayak Iya. masa percobaan, bener sih masih percobaan. Magang BEM itu cuma 3 bulan. Dan apa aja sih kira-kira yang bakal kita dapetin di magang BEM ini? Kayak pasti pengalaman ya. Pengalaman udah pasti. Iya. Relasi. Parah sih itu, kayak dia kan pasti diajak kemana-mana kan, apalagi yang apa tuh yang keluar tuh, nah rekam. Oh, dapat pacar. Oh, dapet pacar, Jadi tetangga bener ngomong banget. aja. Ada yang udah dapet ya? Ada. Oh my god. Oh iya. Ini ya anak Siva ya? Bukan. Aduh.
Siapa tahu aja yang mau magang BEM nanti dapat pacar juga kayak ketua oprek. Siapa tahu ada yang mau dapetin Dea. Ada. Nah, ada kayak excited banget sama magang BEM ini. Kira-kira kapan sih magang BEM-nya bakal diadain? Magang BEM itu pendaftaran tanggal 17 dibukanya sampai tanggal 29 sekarang sih Oktober ini. Apa aja yang bakal dilaluin buat bisa masuk jadi anggota magang BEM ini? Persyaratan atau tahapan-tahapan? Tahapan. tahapannya. Selain pendaftaran itu. Kayak wawancara Pertamanya Iya nggak mungkin sih? ini ya. Apa? Nggak wawancara kan? Formulir dulu nggak sih? Iya, Kayak formulir berberkasan, formulir berberkasan. dari PDF sih. Jadi kita ngirim PDF ke mereka gitu kan. Nanti mereka ngeprint, nanti baru di pas wawancara dibawa sama mereka gitu. Gitu. Oke. Persyaratannya apa aja tuh buat jadi magang BEM? Gue mau magang dong. Persyaratannya buat pokoknya angkatannya harus angkatan 34 sama 35. 34 dan 35 Iya, aja. tapi yang aktif. Yang aktif. Gitu. Kalau misalkan kayak kerja gitu tapi dia kayak mau ikut magang nggak apa-apa gitu kan. Tapi nanti kan pasti di apa tuh Yang namanya penting bisa bagi waktu. Iya, dibagi waktu gitu. Tuh. Gitu. Ya. Oke, terus Sama, Ayo semangat ikut BEM. sama Ayo. selain magang BEM kita bakal ada open recruitment buat jadi anggota tetap juga nih. Jadi ada apa ya? Vol 2 berarti ya. Open recruitment jadi anggota volume 2. Untuk infonya nanti ditunggu aja teman-teman buat magang sama oprek anggota BEM tadi. Dipantau aja Instagram BEM dan semua sosial media dari BEM dan anggota BEM-nya pasti nanti share di situ. Nama IG BEM-nya apa Kak? Nah, IG BEM BEM at Dewantara. BEM Dewantara. Oke, cari aja Searching kata dulu. kuncinya itu BEM Dewantara. Iya. Jangan lupa betul. di follow. Terus Kita balik lagi. balik lagi ke the power of Oke, the power of word. Satu kata yang nyakitin dari Silma dulu dah. aduh jangan gue dong. Ayo coba satu kata yang sampai keinget sampai sekarang. Satu kata aja, kalau nggak satu kalimat ya. Gue jarang dengerin kata-kata menyakitkan. Soalnya Anjay. isinya tuh suara-suara manis gitu kan. Apa nggak enak tuh? Jadi ngomongin satu kata apa ya? Kalau dulu itu pada percaya nggak kalau dulu gue cadel? Percaya. Percaya kenapa? sih? Kenapa? Percaya aja deh, emang orangnya percayaan. Pasar banget. Dulu itu gue paling paling kesel kalau dibilang cadel. Kayak tiba-tiba ada orang lewat nih suruh nyuruh gue ngomong ular gitu kan. Oh, disengajain. Walaupun sampai sekarang masih agak-agak ngebayang, itu sih yang paling kata-kata menyakitkan. Lanjut Dea. Diva. Oh, Diva dulu. Oh, Karapik. Karapik. Jangan Terus lempar-lemparan saya kayak tadi tanggung Udah, jawab Diva deh, Diva jarang ngomong. Iya, Diva berarti. Tadi Diva. ngomong mulu. Itu Diva. Ayo Diva, Kata-kata yang menyakitkan. Satu. Satu kata atau satu Kata kalimat gitu. kalau ada orang manggil Dip pakai nada tinggi dan itu pakai DIP. Contohin. Terus keadaan dia tuh benar-benar kayak yang nggak bercanda gitu. Oh. Next bikin jadi cara Diva bikin tidak bisa cara digentak. bikin Dipa nangis adalah manggil namanya dengan Kayak gue juga punya kelemahan lu nanti yang Apa? tadi kata-kata yang kan itu dulu, menyakitkan. sekarang udah enggak. Makanya, sekarang gue udah kebal kali ya. Pakai vaksin booster. Ayo, Nah, selanjutnya ada ya. Karapik. Kan Jangan dia nanya. Ayo Karapik. Kalau gua Gue lebih kena ke- mental sama dia. Banget kalau ya. kalau dibilang males sebenarnya gua pemalas gitu. Males lu. Iya, tapi gua kadang mengakui itu gitu, mengakui kalau gua kadang suka males, tapi emang apa ya, kalau emang gua butuh istirahat tapi masih dibilang males kan agak berasa juga. Itu sih gua. Dinda. Terakhir Dinda. Gua nih. Kok terakhir? Masih ada Dea nggak boleh. Kan dia nanya. Ah, Masa orang nanya? Nggak boleh terlewat. Kita yang nanya, kita yang menanyakan jawab. balik. Ya kan, Ayo kita Dinda, nanya. pertanyaan lain dong. Dulu itu gue pernah dikatain Ya. kayak kurus krempeng. Gue gak gitu percaya. kan. Ih,
Serius gue tuh dulu kurus banget, kerepanya sampai dikatain kucing kering, tau gak? Iya, sumpah itu. Maaf gue ngakak. Tapi yang bener sih, dulu kan kayak dari situ gue makin kesini sekarang kan Sekarang? jadi kayak Sekarang wow. ya gitu. sekarang juga dikatain lagi Kucing basah. kucing basah nambah kering dong, nambah kecil gitu, Apa sekarang dikatain? Kucing apa? lebih besar kayaknya, Apa? gemuk gitu. Nggak apa-apa lah. Dea. Apa? Apa ya satu kata yang bikin dia sakit hati? Apa ya? Dia satu kata enggak, iya sakit hati. Enggak sakit hati sih, kesel. Apa tuh? Kutu. Kan dia nggak punya kutu. Enggak ada. Bukan. Jadi tuh dia kecil. Jadi dia bercandaan. Dia ngajakin bercanda, tapi bercanda itu dia nggak tahu kalau dia bercanda itu berlebihan. Jadi jangan nangis ya. Dia nggak pernah nangis. Ada yang sedih foto itu. Iya, dia dulu tuh jadi ngajakin bercanda karena dia kecil kan, dia dibandingin teman-teman yang lain. Emang kecil sih dia, bukan dibandingin teman-teman yang Tapi dibandingin. dia pasti sakit hati nggak kalau kayak dibandingin kecil gitu? Enggak sih, cuman kalau dia tuh kan dia suka dipanggil bocil, dia cerita atau apa, dia biasanya kan kutu. Maksudnya lagi di depan orang banyak, di depan orang yang di kayak depan orang. kurang Oh, dia iya. kenal, sampai setiap saat ketemu dia tuh dia bilang kutu gitu kan, berasanya dia punya kutu. Ntar kan orang jadi pada menjauh kayak, padahal itu tuh bukannya dia punya kutu, tapi karena dia kecil jadi kayak dia bilang tuh dia kutu gitu. Sebenarnya puncaknya kayak apa ya, head word gitu ya, itu lebih ke diomongin depan orang banyak. Iya, dia kesel banget. Dia sampai nangis di situ, dia sampai marah-marah sama dianya. Tapi akhirnya dia nggak salah. Udah malu. Gak kerasa banget, tahu-tahu kita udah berabad-abad ini. Serem. Bersama ini tuh kayak orang-orang penting, enggak sih? Enggak sih. Udah capek, jangan ketawa. Ayo. Lanjutin Silma. Salamnya udah habis. Salamnya udah kebanyakan, udah Ya, cukup. udah 700.000 tadi. Pegel ngomongnya. Kita tutup aja. Sebenarnya sisa satu, tapi emang dia mau dibacain yang satunya. Siapa tuh? Oh, itu head comment ya? Udah kan? Udah. Ada lagi nggak salamnya buat Udah. Habis, teman-teman habis. yang mau titip salam? Udah nggak ada ya? Ya udah, Dipa titip salam katanya. Iya, buat itu volunteer yang kemarin. Salah satu volunteer yang kemarin PKKMB. Kok dia emang ada sih? Kapan Orang sih lagi kita? ribut. Ya, kita harus baikan, nggak boleh berantem. Dah. Jadi kesimpulan dari semua yang kita bahas adalah Dia. Lu kenapa diam? Oh, kesimpulan yang kita bahas itu kayak, kalau kalian nggak bisa ngasih pujian ke orang lain, jangan ngasih bad comment, karena diam kalian itu lebih baik daripada komen kalian. Kena banget, Karena kadang satu kata itu bakal merubah segalanya. Oke, this is the power of words. Setuju, gua setuju. Udah capek. Oke, mungkin sampai di sini aja ngomong-ngomong sama MBKS-nya, sama podcast Info Data. Kita bakal ketemu lagi di episode selanjutnya. dengan Kita lagi. dan juga Dengan podcaster kita, tapi dengan Narasumber. bintang tamu yang lain. Bintang tamu. narasumber nggak sih narasumber Narasumber. yang berbeda agar Betul, merasakan betul. betapa kejamnya pertanyaan Silma dan Dea di sini. Iya, soalnya kemarin tuh KML kena mental. Gagal ditanya. Coba KML say hi dulu. Hai gitu dong. KML galonnya aman? Aman katanya. Jangan Ngomongin jangan salam Kiki yang tadi buat Siti ya? nggak ada yang tahu. Udah malu. Oke. See Oke. you. See you on Dadah. the next Info Data. Kok sepi? Yeay. See you on the next Info Data.